Intro dulu kan Mas. Aku kangen Purwokerto. Kangen banget Purwokerto. Aku kangen Purwokerto. Kangen banget Purwokerto. Ada itu ternyata surprisingly ya. Yes. Channel ini ada yang nonton. Ada yang menonton. Iya, gue sama kaget ya enggak. Ternyata ada yang menonton. Ada yang menonton. Maksud gue yang menontonnya itu juga dia ngasih feedback. Bener. Dan ternyata banyak yang kangen ya sama Purwokerto juga ya. Gue yakin banyak, makanya itu salah satu yang pengen gue bikin. Sebenarnya tujuannya itu ya supaya orang yang kangen sama Purwokerto tuh, wah, lu kayak lagi ngobrol sama kita nih. Betul gabung banget. sama kita kalau ya Purwokerto itu memang sememorable itu. Sememorable itu dan sekangen ini tuh gue yakin untuk orang yang pernah ada di sana berproses di Purwokerto lumayan lama gitu, terus harus cabut pasti kangen, pasti banget kangen. Ntar kita ada sesi bakal bacain komen ya, tapi terakhir nanti ya, jadi siapa tahu komen lu bakal kebaca sama kita. Oke. Ya, tapi kalau lo tahu lagu soundtracknya kita, Yes. ya, yang kangen banget, itu gue ngasih kayak potong-potongan ya, Satu Jalan Bang lah, ada perapatan Sangkal Putu, Yes, terus ada ini juga ya Soto Jalan Soto Bang, Jalan Bang, gitu-gitu. banyak hal yang berhubungan sama Purwokerto. Salah satunya gitu gue tulis Radio Paduka. Nah, kenapa nggak lu tulis itu di situ? Karena menurut gue walaupun sebenarnya radio di Purwokerto itu banyak ya. Yes, betul. Yang legend-legend juga you name it lah, ada Dian Suara. Dian Suara. Dian Suara. Gue pernah di situ juga. Lu pernah di situ juga. Terus ada dulu ada namanya RGM, lu zamannya enggak? RGM gue nggak, tapi gue tahu. Tahu ya. Radio Gema Mahasiswa. Gema Mahasiswa. Terus Oke. juga ada kalau yang adult station itu ada namanya Mitra. Mitra masih ada sampai sekarang. Masih Masih sekarang. ada. Terus apa lagi ya? Dulu ada Yasika. Yes. Sekarang masih ada nggak? Jessica masih ada, Sonora juga masih ada. Sonora juga ada. Sonora kalau zaman gue kayaknya baru-baru deh. Yes. Jadi sebenarnya emang karena Purwokerto itu kota kecil, kota yang lu kemana-mana ketemu gitu ya. Setengah jam udah sampai pojok itu udah sampai ujung. Itu biasanya ya udah ketika lo jadi pada saat itu ya jadi announcer, jadi penyiar, itu lo banyak dikenalin sama orang. Yes, betul. Itu benar. Iya nggak? Benar itu, benar. Atau mungkin karena waktu itu belum zaman sosial media, ketika lo ketemu sama orang mungkin dikenalin ketika kalau kenalan lo siapa? Anggap pada Wih, ini orangnya. Anggap gua tadi namanya Anggap ini. Anggap Phoenix. Oke. Lo- Gue Alan Hammer. Wih, Alan Hammer. Itu pesawat Hammer ya? Itu pesawat Hammer. Jadi kalau Paduka itu, Elan berarti lu berapa tahun di Paduka? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun di Paduka. Gue lama banget berarti. Lu berapa? Gue dari 2005 men. Buset. 2005 sampai gue cabut ke Jakarta itu 2010. Berarti 5 tahunan loh. 5 tahunan lumayan ya. Lumayan. Terus habis itu gue sempat lanjut lagi ketika balik 2011 sampai 2013 lah. Cuman emang nggak full time. Oh gitu. Karena gue kangen aja gitu. Lo sempet siaran part time di Siaran Paduka. part-time, Oh iya. gitu. Oke. Tapi Paduka itu emang punya ciri khas banget dari dulu. Yes, gitu ya. bener. Jadi buat yang tahu juga, sampai kemarin gue sempat ketemu sama orang radio mana gitu ya di Jakarta juga. Terus dia bilang, gue di siaran di Paduka, gue bilang kayak gitu. Ya. Dia orang ngaji bareng lah. Terus Ya tahu dong. tahu dong. Tahu pasti. dong. Wah, Mas Paduka gitu. Saya sering dengerin gitu. Terus juga selain itu juga suka dengerin Andam, namanya Andam Flanker. Oh, Anda flanker. Oke. Ya udah jauh banget dari gua. Ya, itu gua malah satu SMA sama Andam. Oh, iya. Dia dari mulai DJ Kamu tuh. Jadi dulu kan ada tuh program DJ penyiar Kamu. DJ Kamu yang anak DJ Kanca Muda ya? Iya, jadi anak-anak sekolah Hah? siaran. Oke. Gitu. Tapi kayaknya buat rekam belum bisa jadi belum lagi. Oh udah. Ada. Udah ternyata. Oke. Tadi DJ kamu. DJ Kamu. DJ kamu. Nah terus salah satunya tuh dulu ada Anda, akhirnya naik jadi penyiar. Oke. Terus ada Cika Cesna. Cika Cesna. Oke. Cika Cesna. Tuh akhirnya dia sore kan setiap sore tuh dulu apa funky. Get Funky. Get funky. Terus habis itu naik dia jadi siaran yang Reguler. Oke. Berarti awalnya sebenarnya lu dari DJ kamu dulu, Mas? Gue enggak. Oh, lu enggak? Oh, lu langsung
di Jihan waktu itu? Di Jihan waktu itu. Oh, Waktu itu oke. gue bareng sama Ari Challenger. Ari Challenger. Oh iya benar. Bener-bener berdua tuh. Iya. Ari Challenger yang seorang introvert banget waktu itu, tiba-tiba dia harus siaran tuh. Bener-bener dari Ari nol Challenger banget. introvert. Dulu. Oh, baru tahu. Oh gitu. Soalnya kan lumayan aktif kalau di grup ya. Di grup. Tapi sering sebenarnya muncul. introvert ya. Oh iya. Dulu paling susah ngomong lah ibaratnya. Oh, bareng sama Pepi. Enggak, Pepi masih bawa lagi. Pepi bawa lagi. Oh iya. Pepi tuh bareng sama Onyx kayaknya. Oke. Nah, jadi habis itu dengan dulu Paduka yang punya bener-bener zaman gue masih dapat sisaan legendnya Paduka tuh. Iya benar. Waktu dia habis dari itu sempat di mana? Di Unsut kan. Dulu apa ya nama jalannya ya? Sebelum pindah ke Karangkobar. Oh masih di ini, aduh, jalan kampus ya? Jalan kampus. Jalan kampus, ya. iya, Jalan benar. kampus seperti situ. Ramai soalnya pindah di Oke. Karangkobar. Itu pun udah mulai ada hype-nya masih dapat. Yes. Cuman dibandingin sama hype dulu tuh Oh jauh. Kalau yang di jalan kampus gue denger kan itu yang datang zaman itu ya. Itu udah ada Dewa 19, Gigi, Slang ya kan. Zaman gue juga masih. Zaman lu udah masih. Cuma mungkin itu zaman Dewa lagi baru-barunya kan 92. Kalau yang di Jalan kampus, ya. Kalau zaman gue udah pasti Paduka tuh jadi tempat didatengin buat promo sih. Oke, generasi biru masih ngalamin. Masih ngalamin. Gokil tuh. Sampai ada acara tuh ya. Lintasan gila ya. Salah satu lintasan gila tuh generasi biru sama Reggae Night ya. Reggae Night itu juga legend banget sama Pace Apache. Itu kalau masuk tuh malam-malam, pagi-pagi tuh pasti ada bau khas tuh. Legendnya begitu. Legendnya begitu. Bener, gue sampai bener-bener gara-gara itu bertiga lah waktu ya. Gue Ardo sama Ardo namanya apa ya? Ardo udah nggak tahu gue mas. Serius lu nggak tahu Ardo? Itu legend juga Ardo loh. Ardo itu barengan sama di atas gue malah dia emang siaran malam terus. Oke. Sama Pace. Jadi Pace itu kalau reggae pasti sama dia. Oke. Namanya nama panggungnya dia Pace Apache. Pace Apache. Dia Lucu juga ya. Pace Terus akhirnya gue tambahin lagi. Ah. Ya udah Pace Apache apa sih? Apa dong pilih apa sih? Betul nggak? Pace Apache Taiyah kan? Ujungnya. Taiyah jadi Madura. Taiyah Madura jadi. Iya, tapi btw buat yang nggak tahu nih mungkin ada kancah muda juga di sini yang Ada nonton. juga pasti. Paduka tuh diambil dari konsep pesawat Dirgantara dulu ya. Paduka Dirgantara. Iya, nama PT Radio Paduka Dirgantara. Nah, semuanya punya call sign tuh, nama udara. Kalau Mas Angga Phoenix, kalau gue Hammer, Delphi, Nakajima. Dia sempat ganti tuh, dia satu-satunya pilot yang sempat Iya, ganti. Iya, karena keberatan nama kali ya. Kabutan jeneng ya kalau kata orang Purwokerto, akhirnya diganti nama gitu. Dan banyak akhirnya itu jadi apa ya, semacam trademark juga kalau lu tuh orang Paduka pasti ada nama belakangnya. Bener, ada nama pesawat di belakang. Nama pesawat. Bahkan Arman itu OB-nya Paduka. ngerangkap OB, ngerangkap resepsionis, Driver juga. Driver juga. supir. Dia tuh bahkan sampai dikasih nama Apa? Passengers. Jadi Arman Passengers, iya penumpang gitu. Itu bukan stewardess sih. Bukan, flight attendant gitu ya. Bukan. Arman tuh punya Passengers dulu tuh namanya. Aduh, jadi ya boleh dibilang ya saking legendnya Paduka tuh ya memang punya nama-nama legend lah. Yes. Penyiar yang gua tahu gitu ya dari Ki. Ada Mas Capung. Rian Capung. Itu yang paling keren tuh menurut gua, dia satu-satunya nama Iya lagi. Capung. Nama hewan ya. Nama hewan. Iya, tapi Iya, Phoenix Capung. juga hewan. Burung. Burung Phoenix ya. Iya. Kayaknya gak ada yang pakai nama gua lagi ya? Gak ada, belum ada lagi. Iya. Oke. Kalau Rian Capung tuh legend tuh, Rian Capung. Rian Capung. Sekarang di Danamon. Di bank malah. udah lama sih di Danamon ya. Iya. Terus ada Cika Cesna ada. no, di atasnya lagi. Oh, atasnya lagi. Ada lagi namanya Dion dulu. Dion. Olan. Iya, Olan itu. Oh, Olan tuh Dion. Dia Bukan. sempat ganti jadi Dion namanya. Oh iya. Iya. Olan tanpa O. Olan sama O. Oh, Itu iya. paling legend sih Olan. Iya, benar. Gokil itu suaranya bisa apa ya? Keren banget lah. Oh iya, lu sempet ngalamin? Sempet ngalamin, Oh. nggak ngalamin bareng. Dia akhirnya sempet jadi dijadiin PD sebentar. Oh gitu. Terus pindah radio. Soalnya kan dia sempet di Asika juga. Oh iya. Jadi tuh dulu tuh
lucunya adalah kalau malam tuh kita sering saut-sautan sama Yasika. gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi sering diejek-ejek soal gaji gitu kan. Terus apa segala macam seru lah pokoknya. Iya, Jadi iya. kita tahu banget jadi kayak kita tuh monitor masing-masing tuh. Iya, jadi di Paduka dulu ada radio ya. Di Radio. zaman gue masih ada tuh radio Iya. di bawah. Jadi kalau lo mau ngetes radio udah nyala apa belum, Iya. mancar nyalain, cek radio bawah tuh. Iya. Dari dulu udah kayak gitu ya? Kayak gitu. Iya. Jadi buat tahu dia ngomong apa nih. Iya, benar. Pasti kita balas dan anehnya abis kita ngomong dia langsung tahu gitu. Pasti dengerin dong. Pasti dengerin dong. Kan gak mungkin di rewind ya. Iya, bener. zaman itu ya. Bener. Terus ada Andre Antonov. Andre Antonov. Itu Itu sempat jadi PD gue juga. Yes, itu SM pertama tuh, session manager pertama. Terus siapa lagi? Banyak ya nama-nama Banyak legend. lah. Jadi memang bahkan di Paduka itu ada orang-orang legend yang bukan penyiar. Banyak. Budi Nova. Jadi Orang yang di Karangkobar pasti tahu Budi Nova ya. Budi Nova tuh adalah semacam pengumpul artefak ya. Kalau di Jalan Karangkobar tuh dia ngumpulin artefak. Itu castaway ya, castaway. Iya. Dia apa ya? Legend lah. Pak, sampai di gudang tuh ada tulisannya tempat Budi Nova apa kalau nggak salah. Wow. Ada tulisannya gitu di gudang Paduka. Itu sampai apa ibaratnya dulu resepsi tuh takut kalau dia lagi ngamuk. Yes, bener. Dia tuh ya semacam homeless, cuma sebenarnya nggak homeless amat gitu. Dia suka aja ngumpulin barang-barang gitu. Dia udah punya candi, Aduh. candi deket situ. Itu Budi ya. Nova. Terus the one and only Pak Teguh. Pak Teguh dia itu teknisi. Teknisi. Jadi kalau pemancar kenapa tuh dia yang naik tuh. Fun fact gue pas nikah Hah? itu gue minta tolong dia buat ngerakitin lampu-lampu pas nikah. Dia yang naik. Dia naik. Jadi kayak gini. Jadi gue tuh sempat gue mau bikin kayak zaman-zaman tuh waktu awal gue nikah tuh belum musim tuh yang namanya baru-baru orang belum banyak pakai. Yang bohlam dirangkai. Oh iya, bohlamnya doang kan. Bohlamnya Oh doang. iya. Yang bikin sampai tali Iya, panjang-panjang gitu kan. Dulu mah nggak tahu orang kayak Orang gitu tuh ya. baru-baru ini, iya setelah itu jadi ramai lah. Iya. Nah itu gue langsung kepikiran, oke gue nikahan gue mau kayak gitu deh. Oke. Terus gue nanya ke vendor, Hmm. berapa mas? Ya sekitar 15 jutaan lah. Oke, 15 juta ikan angkanya ya. 15 juta men. Cuma buat lampu. Iya. Gue tanya sama Mas Teguh, Mas kira-kira bikin kayak gini berapa ya? Lah ya paling gitu 100.000. Dari 15 juta, lu bayangin. Ya mas, 15 dia takwain duit itu kan seket terus Iya. sekarang digarap. Gue untung setuju apa itu. Savingnya banyak banget itu. Savingnya banyak. Savingnya banyak. Itu dia ngebantuin. Yes, gitu. Ada- Oh, ada Mbak Laras. Laras Poga. Enggak, dia penyiar juga dan akhirnya jadi Station manager. Station manager juga. Sampai sekarang masih siaran. Masih siaran. Yes, sekarang juga berhubung di ini kan kita syuting di bulan Juli ya. Tanggal 17 tuh Paduka ulang tahun Berapa ya ulang tahun? 34. Gokil. 34. Radio 34 boleh dibilang separohnya Pro 2 lah ya. Pro 2 berapa? Berdua udah lama banget. Lama ya. Tapi gue ingat di umur 22 waktu Paduka masih muda ya. Itu ngundang Supernova untuk tampil. Emang iya? Iya. Zaman masih ada Dias. Yang di Cheers. Ada yang YouTube-nya gue kasih ke lo. Yang di Cheers. Kayaknya deh. Yang di Cheers, iya Yang di Cheers ya. benar. Dua-dua, lu bayangin dua-dua sekarang udah 34. Itu ya, Supernova lagi happening Iya benar. Itu yang ngisi The One and Only Angga Supernova. Iya itu seru banget sih. Jadi kalau setiap tahun tuh menyenangkannya adalah jarang-jarang lah maksudnya pada saat itu ya orang kaca mudanya mau datang. Yes, benar. Dengan bayar loh ya. Bayar. Beli tiket itu juga menurut gua seru sih. Iya, dan jarang ya untuk kalangan radio Purwokerto waktu itu punya event segede itu jarang banget. Jarang. Jarang banget. Jadi ya sampai sekarang akhirnya Paduka tuh jadi apa ya? Ya makanya gue taruh di lagu Kangen Purwokerto tuh karena itu Yes, sih. karena ya part of us juga. Sampai sekarang akhirnya part of us juga Paduka gitu. Nah, kalau ngomongin orang-orang legend gitu ya di Purwokerto gitu ya, tadi ada Budi Nova, terus juga ada, lo tuh tahu gak sih ada orang legend di Purwokerto yang suka jalan kaki Bawa map. Ibu-ibu. Tahu gue, tahu. Namanya siapa ya? Gue nggak tahu, coba. Gua tuh- Iya benar, itu juga legend tuh. Gue kemarin tuh baru aja lewat di story gue, Iya. tiba-tiba ada orang yang
minta dia supaya ngucapin ulang tahun istrinya. Oh iya? Iya. Dimintain greetings? Saking dia legendnya gokil. tuh. Dan dia pasti banyak yang tahu ya kalau dia tuh jalan bisa dari mana ke mana. Iya bener. Dan bawa map top. Maaf, itu buat minta sumbangan ya? Iya sih? Masa Purwokerto minta sumbangan? Iya, kayaknya iya sih. Kok mulia? Masa Purwokerto mintanya? Iya, Tapi emang di kayaknya. mana-mana sih ya? Coba lo kalau yang tahu informasi itu mungkin taruh di komen Iya, taruh di komen dia tuh siapa sebenarnya? Namanya ada siapa gitu dan Iya. gue pikir itu udah nggak sampai sekarang loh. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Apa yang gue terakhir di sana tuh masih ada. Dan selain beliau ya, ada salah satu yang legend juga yang suka bawa gitar. Bawa gitar. Tahu nggak? Dia juga beliau homeless juga. Gitar di jalan kampus tuh biasanya. Yang gendut tuh. Agak gendut. Oh iya. Nah, itu gue pernah waktu masuk maba, waktu mahasiswa baru di Unsud, itu bawa gitar masih agak bagus. Oke. Gue masuk ke hampir lulus, gitarnya tinggal gagang kan. Kayak jadi ukulele Iya. ya. Terus gak lama gue balik ke sana lagi, gitarnya baru lagi. Ajar gue. Jangan-jangan ada yang donasi tuh. Donis gitar ya? Iya bisa jadi Cuma pak. gokil. Gue tahu tuh gitar dari bagus gagang sampai gitar lagi. Lu bayangin. Bener. Itu legend juga tuh. Legend ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kita ya mungkin saking kecilnya kota Iya. Purwokerto ya. Bener. Jadi tiba-tiba ini ada orang ini, ada orang ini gitu. Terus Jadi gak, lu tau gak sih yang dulu kan alun-alun tengah tuh jalannya belah kan? yes, betul. Ada beringin kan? Betul. Gue pernah dengar ada yang bilang di atas pohon tuh ada yang tinggal. Bener gak? Lu ngalamin gak? Bener-bener orang dan Orang. literally orang ya. Orang di dalam beringin itu. Gue nggak inget ya. Itu ada urban legendnya juga tuh. Gimana tuh? Jadi gue nggak tahu ya, mungkin yang lebih lama di Purwokerto tahu. Jadi di beringin alun-alun sebelum ditebang ya, itu tuh ada orang yang homeless yang tinggal di pucuknya. Oh gitu. Jadi kalau lu masuk ada barang-barang dia. Yang gue tahu adalah waktu itu yang motong beringinnya itu sempat kenapa-napa gitu. Oh iyalah, berani-berani ya dipotong beringin. Didemin aja susah, mau dipotong lagi. Karena kan di daerah itu kan ya lo tau sendiri itu urban legendnya banyak ya. Iya benar. Beringin. Raga Semangsang. Nah, Raga Semangsang. Raga Semangsang. Kenapa Raga Semangsang lo tau nggak? Gue tahu sedikit. Gimana ceritanya? Ada beberapa versi ya. Cuma yang gue tahu adalah yang dulu katanya ada orang sakti di situ, tubuhnya nggak bisa diterima sama bumi, akhirnya dipilih untuk digantung di pohon. Katanya gitu. Kalau yang lo tahu gimana ya? Iya sih sama. Sama juga ya? Jadi dia kayaknya buat di yang gue sempat dapat versinya adalah dia nggak karena saking saktinya supaya dia bisa dihabisi. Iya benar. Dengan cara jangan injek bumi. Iya harus digantung. Harganya semangsang. Iya, Raga Semangsang tuh tubuh yang apa ya nggak semangsang. Semangsang. Ya terbang apa ya dia pokoknya nggak injek Mengapung ya. Mengapung benar. Mengapung, iya. Ngambang. Raga Semangsang. Itu ada kayak ada kotak gitu di Iya. mana di jalan itu kan Iya. yang nggak bisa ya harusnya kan bisa di Nah, gue pikir dulu itu kayak tempat pembuangan sampah gitu nggak? ternyata enggak Ternyata kok pohon ya Iya, ternyata Pohon dulu bisa bekas pohon dan dikeramatkan lah. diselamatkan. Gitu. Dan itu juga jalan yang menurut gue jalan yang sangat berarti buat gue. Kenapa? Jalan Raga Semangsang itu karena di situ gue punya tempat latihan rental gitu, studio. Oh, studio. Oh, di situ. Supernova tuh dia terciptanya di situ tuh. Di arah mana nih? Arah yang ke Yang arah ke daerah Raga Semangsang berarti ke arah ke arah utara ya? Oh, ke arah, Ke arah- bukan yang ke arah Rita ya? Bukan. Oh, yang arah sana Yang ke ya? arah jalan. Aduh, jalan apa itu namanya? Jalan apa namanya? Gue lupa lagi. Lurusan. Coba tuh orang. Lurusan apa tuh namanya tuh? Raga Semangsang tembusannya. Nah itu di situ ada jalan, ada sebelah kanan tuh, ada Dolan Studio namanya. Oh. Mungkin zaman dulu udah nggak ada sih. Dolan Studio itu namanya punya Om Wing. Dolan, namanya lucu nih Dolan. Dolan, bahkan disingkat sama dia, pasti kan disingkat ya. DOLAN. Keren. Karena waktu itu di endorse sama Airlines. Oh gitu, ada LA yang gini ya. Gokil keren. Dolan, oke. Dolan. Itu gua Supernova tercipta di situ dan gue selalu latihan di situ sih. Alat lengkap deh. Alatnya pada zaman itu gue paling suka di situ sih. Paling PW ya? Paling PW. Tempatnya nggak begitu besar, jadi gue ngerasa paling nyaman lah. Padahal nggak gede-gede banget sih. Nah, mungkin yang suka rental dari situ masih ada namanya tuh, Dolan Studio. Studio ya. Terus banyak sih kayak tempat-tempat yang mungkin kayak tadi Raga Semangsang gitu ya, yang boleh dibilang tuh sebagai urban legend. Bener.
Banyak di mana ya? Di rumah residen zaman lu jadi apa tuh? Itu udah bahas itu. Udah sempet ya? Udah kemarin kita bahas. Iya. Tuh, yang Tugu, depan Tugu Depan Tugu. Purwokerto. Tugu Pancasila, Tugu Pancasila, Jalan Pancasila. Merdeka. Itu kan aku Jalan Merdeka. Oh iya benar Jalan Jalan Merdeka. Merdeka. Sebelahnya SMA 1 kan. Bener. Itu sekolahan gue SMA 1. SMA 1, sebelahnya SMA 2 juga tuh. Legendnya banyak. Terus apalagi ya daerah-daerah situ? Daerah kota itu termasuknya ya? Masuknya daerah kota sih ya karena kan DI. sekarang itu kayak yang gue kaget adalah kemarin pas gue balik ya, itu yang stasiun timur Iya. itu udah nggak ada semua kan? Oh jadi mall? Belum Rencananya? Tadinya mau jadi Purwokerto City Center. yang gue tahu tuh mau dibeli Ion apa kalau nggak salah dulu ya? Iya. Lotte apa Ion lah Iya, gitu, iya. tapi nggak tahu nggak jadi. Iya. Malah di sebelahnya pojok tuh yang dulu ada Kabayan, Iya. itu sekarang jadi Superindo. Iya benar. Ya. Benar. Jadi Superindo, dan gue inget banget ya, sebelahnya dulu tuh di Kabayan tuh ada salah satunya yang jualan makanan aneh lah kayak ular. Oh iya. Iya. Yang jual. Iya. Anjir, baru tahu. Ada ular, terus pokoknya makanan yang inilah ekstrim gitu. Iya. Kalau gue ingetnya daerah situ dulu ada satu pizza legend. Paparon. Dulu belum ada PHD ya. Belum ada Pizza Hut, Pizza Hut belum ada, Domino's apalagi. dan gue tuh selalu dapet vouchernya dari Paduka. Oh iya. Karena dulu iklan di Paduka. Tapi Paparon perfect tuh pizza yang enak loh menurut gue. Iya ya, gue Iya. malah lupa sih. Rotinya tuh ya Indonesia banget gitu, nggak kayak Pizza Hut, nggak kayak Paparon pizza. Nah, Gitu. bener. Lagunya sangkatan Mr. Sarmento. Iya benar. Nah itu Paparon. sih ya. Kalau Pizza Legend juga, cuma kayaknya Masih tutup udah nggak ada ya? Tutup terakhir. Di seluruh itu kayaknya udah nggak ada ya? Nah terakhir gue lihat di Purwokerto tuh. Ada ya? Terakhir udah nggak ada lagi tempat Habis itu lain gue ya? nggak lihat lagi. Iya Paparon Pizza. Paparon tuh Pizza, legend sih. Legend. Terus ada satu tempat yang ini juga jadi favorit gua. Kalau misalnya di daerah situ tuh, Iya. ada yang namanya Aroma, toko. toko. Oh iya. Aroma itu sebenarnya buat belanja, Ah. dan yang kalau ke situ tuh biasanya orang-orang Chinese lah. Yes. Belanja karena harganya lumayan pricey ya. Ah. Tapi secara barang lu cari yang di tempat-tempat lain tuh kadang-kadang nggak ada di situ lu Iya. katanya. Hmm. Oh di Aroma aja ada pasti gitu. Pasti ada. Pasti tuh. ada. Nah di depannya itu kayak ada food court, bukan food court ya. Kayak ada tempat kecil tuh buat jajanan-jajanan Di daerah mana sih, Nget? di Aroma itu. Aroma tuh daerah mana? Aroma itu di depannya sekarang Superindo. Oh depannya persis. Depannya persis, kan ada kantor pos. Oh, Kantor pos lu tau nggak? Ah. Nah sebelahnya. Kantor pos tuh sebelum kantor KI Daop 5 tuh berarti? Iya sebelum. Oh, Jadi iya. ada KKI Dewa 5, RRI, ya kan RRI. RRI. Terus sebelahnya kantor pos Aroma. Oh, Habis itu sebelahnya baru Sidratu. Oh ya sebelum Sidratu. Sidratu. Iya. Nah, itu namanya Aroma. Nah di situ ada satu burger Oh ya? legend banget, namanya Lin's Burger. Oh, gue pernah denger deh. Iya, Iya. itu adalah menurut gue ya burger terenak yang pernah gue coba sih. Seumur hidup. Seumur hidup. Seumur Lu hidup. mau bandingin sama McD ke, Burger King, Wendy's ke, apalah, you name it pokoknya itu Oh, paling Lin's- enak. Lin's Burger ya? Burger lu kalau balik lu harus nyobain. Jadi Masih ada nggak ya? Lu kemarin balik ada nggak? gue belum, gue lupa lagi mau nyobain tuh. Oh, Jadi harus ngecek lagi tuh. di situ tuh ada lu mbak-mbak gitu, mbak-mbak jutek gitu yang jualan gitu ya. Iya, bawa jutek. Jadi pakai roti biasa roti, terus abis itu dia langsung manggangin sosis sama atau hamnya gitu Ham. kan. Terus pakai ini apa bawang bombay. Petinya bukan peti yang mahal gitu kan? Enggak, ini peti murah. biasa banget. Terus pakai Kok bawang bisa enak ya? bombay. Kok bisa enak? Dan nggak pakai apalah secret recipe Iya, apa gitu. Ya saus-saus cuma apa? saus. Lu pakai mayones gak? Pakai aja udah gitu. Tapi enak banget. Wah, lu harus coba tuh. Gue kebayang ini sih sebenarnya kayak ini burger gocengan gitu ya. Mungkin ya, Iya. ada tes itu yang biasa di SD gitu. Iya. Cuman ini nggak tahu kenapa, kayaknya sih feeling gue yang bikin enak tuh adalah, ada saladanya juga. Oke. Yang bikin enak sebenarnya mungkin itunya daun bawang ya, gue nggak tahu kenapa deh. Karena gue nggak begitu suka sama daun bawang. Daun bawang. Bawang bombay. Ya makan bakso. Daun bawang. Oh gitu. Itu. Itu satu tempat yang menurut gue Legend ya. legend juga di situ ya, karena di situ daerahnya kan panjang ya. Ada Siratu juga,
Si Ratu sampai sekarang masih ada ya, maksudnya? Masih ada. Kehidupan di situ masih ada. Masih ada. Ketolong Informa sama Asko. Dulu juga ada KFC, sekarang masih ada ya? KFC-nya masih ada. KFC masih ada. KFC masih ada. KFC masih ada. Dulu kan Gramet di situ Dulu kan. Gramet. Ah. Jadi lo pasti ke situ karena pengen ke Gramet atau mau ke KFC? Ya, itu lucu karena dibilang mall bukan, dibilang ruko juga bukan, ya kan? Iya cuma gitu doang. Nanggung udah, gitu. nanggung. Jadi sayang banget sih sebenarnya. Sri Ratu ya. Sri Ratu. Dan kalau lu ke sana sedikit itu ada kayak ruko-ruko ya. Ada ruko-ruko apa tuh yang terkenal ya? Jualan baju. Banyak di Itu situ. kalau lagi lebaran bisa rame banget. Berkah Jaya. Bukan. Apa ya? Yang warnanya kuning hijau itu loh. Apa ya namanya? Gue ingetnya Berkah Lisa. Jaya. Apa ya? Berkah Jaya. Gue ingetnya toko baju. Soalnya iklan di Paduka waktu itu. Bukan, jadi di seberangnya Rita, kan ada Rita juga tuh. Seberang itu ada satu. Itu gue kalau nyari barang-barang yang agak-agak ITC nyari di situ tuh. Bukan Rita ya, bukan Rita. Bukan, Rita mah oh, terkenal lah ya. Tapi Iya. depannya tuh ada. Nah, kasih tau kita kalau lo Coba. tahu ya. Kalau lo tahu. Tapi lo kaget nggak? Lo kan maksudnya dari tahun dulu kan Purwokerto belum satu arah kayak sekarang kan? Dulu udah juga. Masa sih? Dulu gue masih ngalamin yang jalan Jenderal Sudirman 2 arah itu loh mas. Jenderal. Oh iya sempat. Tapi kayaknya gue peralihannya udah ngerasain sih. Oh iya. Yang agak beda memang yang di Ritanya tuh yang itu gue nggak nyamanin tuh. Karena dulu jalan itu lebih dinamis gitu karena 2 arah dan sekarang karena ada wacana mau naik ke Kota Madia dijadiin satu arah gitu. Kalau orang yang nggak ke Purwokerto pasti bingung deh. Benar. Muternya agak jauh soalnya. Benar jauh gitu. Jadi ya menurut gue sih dulu sempat jadi rame karena dianggapnya jadinya orang apa ya tempat-tempat tertentu jadi susah ya sebelah kanan benar, bisa didatengin gitu. Benar. Tapi menurut gue ya karena memang Purwokerto kotanya segitu doang gitu ya. Kesini tahu kalau taruh Baturaden nih. Iya benar. Jadinya ya menurut gue sih masih oke aja lah ya. Tapi kayak kita balik dulu ke Radio Paduka nih. Dulu gue tuh mungkin orang-orang Paduka sadar gue juga salah satu penyiar yang paling sering kesamber petir kalau siaran. Gue selama 2 tahun siaran, gue 5 kali kesamber petir. Gue nggak pernah. Gue nggak pernah. Tapi selalu tiba-tiba kalau petir, wah itu nggak sih. Ya, jadi Paduka itu pemancarnya gue nggak tahu ya, mungkin dari pemancarnya tuh harusnya isolator lebih dalam. Nah, Paduka tuh karena mungkin udah lama nggak di-maintain antenanya, jadi gampang kesamber. Gua aja sering banget setrum di ruangan produksi. Kompi produksi. Iya itu, nyetrum gitu sering banget. Iya benar. Jadi kita tuh nyebut banyak dulu voke-voke Paduka kayak kompi. Kompi tuh bisa komputer, bisa ruangannya, terus juga Poni-poni itu dari gue tau. Oh iya. Itu gue Oh iya. Messi Messi. Itu dari gue. Itu terakhir di Gang Bujang gue iniin, gue panjangin jadi ada Demi sama wasi-wasi DM. Oh DM. Wasi-wasi WhatsApp. Oh. Gitu. Jadi gue inget banget itu bareng sama Olan. Oh iya. Jadi waktu Olan jadi program director terus di meeting dia bilang tuh, ini kita harus punya kata-kata yang ciri khas. Ya. Oke. Ya, sekarang orang udah terbiasa dengan mendengarkan SMS. kabin dengar, kabin siar, landing gitu kan. Benar. Tapi kita harus punya kata-kata yang cuma dimiliki sama Paduka nih gitu. Terus abis itu apa ya? Kalau bisa orang jangan bilangin telepon, bilangnya apa gitu. Terus gue bilang, ini aja poni-poni. Iya, bagus itu. Oh, gitu. Poni-poni. Terus kalau SMS apa? Ya udah Messi. Sesimpel itu. Itu gue yang nyemplos. Serius. Ternyata masih sekarang masih. Iya, terakhir di zaman gue tuh masih gue pakai tuh. Dan ada Demi sama wasi-wasi. Iya, gue panjangin. Seru juga. Iya, lu ternyata yang menyeploskan itu. Menyeploskan kata itu. Poni-poni dan Messi gue ingat. Iya. Soalnya kan itu istilah nyentrik ya. Walaupun sebenarnya awal-awalnya pada ini Allah gitu kan. Apaan sih? Tapi itu jadinya buat kaca muda itu jadi something Iya, gitu. ciri khas itu. Bener. Itu salah satu istilah yang nggak ada di radio lain. Iya juga. Nggak ada. Ya udah poni-poni sekarang juga di berapa namanya 9 apa? 538 Iya. Gue masih inget lagi 538 Gue udah lupa lagi.
Gue dulu mulai gue kita udah berpro 2 sekarang. Gitu. Tapi kayak sebelum nanti kita lebih jauh lagi, mungkin wish lo untuk Radio Paduka apa nih di 34 tahun? Meskipun udah jadi radio dangdut sekarang. Aduh. Ya, yang penting jangan sampai tutup lah. Yes. Karena menurut saya mau kita beli. Amin ya. Jadi kita mau beli ini, kita lagi nabung dulu, ya kan? Jadi Paduka kita beli, biar bisa kayak dulu lagi gitu. Ya nggak? Kalau kita yang beli kan Nggak kemana-mana ya. ini gue udah punya goceng, ini udah punya berapa 7.500 Ya udah ada ceban ada. Sisanya Dave nanti. Saya dapet Gitu. Dan tetap ada lah. Betul. Supaya ya menurut gue terlalu priceless gitu ya, ketika nanti Paduka harus nggak ada gitu. Betul dan mungkin orang Purwokerto juga sadar nggak sadar mereka tuh tumbuh kembangnya juga ditemani sama Paduka sebenarnya. Bener, lu dari mulai masih sekolah, Bener. terus sampai akhirnya udah punya anak gitu. Gua juga nggak tahu ya, sampai sekarang tuh masih aja ada yang chat di message gua gitu ya. Di DB bilang di di DB. Enggak, di komen biasanya. Oh, di komen. Enggak Phoenix. Itu kan berarti wah gokil ya. Ini udah sangat-sangat tertanam gitu. Iya, bener. Gue ngerasa bahkan semenjak gue di Pro 2 pun belum bisa seperti itu sih gitu. Iya. Walaupun range-nya lebih luas apa segala macam, tapi Paduka itu benar-benar yang niche, yang orang tuh ngerasa intimate banget sama gue gitu. Iya. Gue ngerasanya teman-teman apa yang ada di Purwokerto itu kaca mudanya benar-benar sampai Fanatik ya? fanatik banget. Iya sih, benar. Ya, kalau yang gue alami juga sama sih, maksudnya banyak hal-hal baru yang gue baru dapet tuh di Paduka gitu. Gue nggak pernah berpikir someday gue bakal jadi penyiar radio gitu. Gue bisa mewujudkan itu. Gue di kampus jadi bisa dapat banyak koneksi. Gue bisa dapat diminta pandangan gue jadi berarti di kampus gitu dan di luar kampus. Akhirnya gue banyak dapat teman di luar itu dari Paduka pastinya. Itu dia. Kalau wish gue sih ini guys sebenarnya 34 tahun kan bukan umur yang sebentar untuk sebuah radio ya. Apalagi radio swasta di secondary city. Ya. Hampir Ardan aja baru 32, 33. Pokoknya beda dikit. Cuma ya memang kita nggak bisa bandingin ya Ardan sama Paduka. Tapi di 34 tahun gue tahu Paduka udah masih ada, masih eksis aja gue udah seneng. Seneng banget ya. Iya. Dan iya bener kata Angga tadi, kalau bisa jangan tutup, tetap nemenin Kanca Muda, Kanca Paduka, apapun sekarang sebutannya. Ya. Dan kalau misalkan ada kesempatan untuk bisa balik ke titik setinggi itu lagi, pasti harus balik ke situ. Itu dia ya. Jadi ya menurut gue ya media itu bisa struggling di era sekarang. Bener, Ya. apalagi radio ya. Radio. Betul. Dan ini gue mau coba bacain beberapa yang udah komen di Konten sebelumnya? konten sebelumnya ya. Ini gue asli Kombas, belakang Hotel Widodo, sekarang jadi Dominic. Oh, Dominic, iya. Oh, belakang Kombas itu. Kombas ya. Oke. Nyasar sekali Tangerang, semoga pensiun bisa stay. Siapa nama akunnya? Nama akunnya adalah Pariah, namanya Pariah. Paria, halo Paria. Halo Pariah. Ya. Terus juga ada kayaknya langkah singgaligan karo sing jenenge Sega Bandem Pasar Wage. Sega Bandem. Sega Bandem, gue tau banget sih itu. Sega Di Bandem. pinggirnya toko emas, jadi ada kalau itu ada yang jual, seinget gue ya ada jual wedang jahe lah, Iya. apa terus ada kayak nasi, Hah? nasinya banyak banget gitu, terus gorengan-gorengan gitu. Lauk ya? Lauknya macam-macam, ada sate-satean gitu loh, Oh. kayak keringan sebenarnya. Oh gitu, cuma lebih besar. Dia ngemper. Oh iya. Iya. Bisa tuh dicoba tuh Sega Bandem ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Ya kelingan ya orang Oke, segane metutuk anget walaupun kursi plokantok mangan Sega Bandem enaknya bar nonton balapan nang berkoh. Dan ini nggak nambah balapan. Balap liar ini. Oh, Balap itu sering banget Iya, balap iya. liar. Nang berkoh ya. Iya. Pecicilan di ber dalmas. Dalmas lagi jadul banget Dalmas sebetulnya tadi katanya. pengendali masyarakat. Oh, ya, iya, kalau nggak iya. salah. Dalmas yang Dekam nang pasar wage api-api lagi mangan Sega Bandem. Oh. Sing ngalami cung. Ya ampun, orang dulu nih kayaknya. Masih di Dalmas.
Terus Ada lagi nggak? ada siapa nih? Rianto Teluk Kaandang Pangarenan lewat Karaklesem. Oh ya betul. Iya benar, itu daerah terminal sekarang ya. Benar. Terus juga ada Budi. Aku orang Purwokerto asli, betul. Purwokerto Ngani. Orang yang sudah pernah tinggal di Purwokerto, misal pejabat ketika mereka sudah mutasi kemana-mana, akhirnya kembali ke Purwokerto. Hal itu terjadi karena sudah minum air mas. Air mas, oh Banyumas. Iya benar. Ya mungkin kita akan kembali nanti suatu hari. Pengennya sih gitu ya. Semoga aja ya. Karena kita udah minum air mas. Air mas. Terus ada kegiatan waktu kecil yang paling ngangenin adalah bermain kelen, arung jeram. Oke. Menggunakan ban bekas. Ban bekas ya. Truk atau bis yang kita beli di pul-pul sekitar Tanjung Kadang. Oh jadi dia beli di Tanjung, sekitaran beli Tanjung. ban buat main arung jeram. Iya, kadang cukup menggunakan gerbong pisang. Ini kayaknya lama banget lu ya. Ini kita manggilnya Om ini kayaknya. Ya Om. Ya Om, ini kayak kepala Iya. sekolah SMA 2 kayaknya ya. Terus gua bekangen kok. Aduh, gua bekangen kok. Lucu banget ya. Di zaman gue tuh kita suka ngikutin gitu. Gue beya gitu. Tuh lucu tuh. Jangan takut untuk mencoba ngomong tua orang Purwokerto ya. Paksel istilahnya. Paksel, bener. Dapat jaksel ya. Tapi kita juga nggak apa-apa. Kamu juga kita ngikutin kok. Padahal tiap hari gue di Purwokerto, wah sini gue rumahnya di Bersole, Purwokerto Selatan. Gue jadi ngerti ini Semel. Itu gue cerita di mana sih ya? Gue lupa deh. Ceritanya di sini bukan ya? Iya kayaknya di sini juga. Apa belum ya? Belum kayaknya. Belum. Nah, kapan-kapan kita cerita. Iya. Nanti kita bahas ya Semel ya. Kalau emang belum ya. Terus juga dulu pernah rasain pagi-pagi di Purwokerto berangkat sekolah nembus kabut, tapi sekarang malah panas. Bener, ya. Tapi sepanas-panasnya Purwokerto ya di sini menter ya siang-siang tapi di Jakarta. Bener. Terus tahun 80-an itu ada stasiun Widodo, sebelahnya ada kebun binatang. Waduh, kita belum ada di situ tuh. Kepala puluh. Ah ini bener kepala sekolah nih kayaknya. Makanya dulu Moro itu apa istilahnya ya? Gue ada satu istilahnya apa gitu. Orang taunya itu bukan Moro, Oh, iya? namanya tuh apa ya? Belakang stasiun kan. Aduh, apa coba deh? Dulu tuh ada orang nyebut Moro tuh kalau di daerah situ bukan Moro karena dulu pernah jadi entah itu pernah jadi kayak taman hiburan atau gor atau apa gitu. Jadi nyebutnya itu bukan Moro, jadi apa gitu? Oke, gue tahu deh. Apa ya? Iya, pernah baca deh kayaknya. Itu loh apa ya? Coba deh. Coba ya. Coba ya kasih tahu kita nih. Ini misteri yang harus kita tahu juga nih ya. Itu tempat semacam gor gitu kan Iya dulunya? benar. Iya. Namanya apa? Sol ada sol-solnya. Iya. Sol. Pokoknya semacam istora kalau di Iya, Jakarta iya. tuh. Nah, singkatannya beda tuh. Iya, soal ada soal-soalnya singkat gue ya. Ya udah itu dulu buat hari ini. Yes, thank you. Mudah-mudahan ini bisa mengobati kangen lo tentang Purwokerto. Kita Betul. juga ada lagu kangen Purwokerto lo cari aja di Spotify ya. Yes, dan jangan lupa happy birthday untuk Paduka. The Red Hit Station. Yes.